Apakah di kolom chat sudah ada yang menjawab? Oke, belum ada yang jawab nih. Ada yang menjawab kah? Oke, ini Oke. Pak Hari jawabannya A nih. Boleh nih Pak Hari, apa alasannya nih memilih jawaban A? Kalau diamati dari pertanyaannya, anak ini kan dibawa ke puskesmas dengan keluhan batuk dan kesulitan bernafas. Kalau berbicara tentang tindakan keperawatan, ya, memberikan oksigen tambahan sesuai kebutuhan. Mungkin Oke, itu baik. pendapat saya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada yang Ini lain tadi Mas. teman-teman untuk ininya? Kalau tidak ada, saya beri penjelasan sedikit untuk jawabannya ya. Pak Hari, terima kasih atas masukannya. Jadi di sini kita ada anak berusia 6 tahun ya. Namun ya, di sini dia sudah memiliki riwayat asma dan sedang dalam mengobati perawatan rutin dengan inhaler. Berarti sebelum dia ke puskesmas, emang anak ini sudah ada asma dan sudah terapi pengobatan rutin dengan inhaler. Nah, ini ada tapinya. Nih, orang tua melaporkan bahwa keluhan anaknya tidak kunjung sembuh atau semakin sering muncul. Berarti kan sebelumnya anak ini sudah diberikan tindakan, kemudian diberikan terapi dari puskesmas. Namun dia datang lagi, ngapa nih, sering muncul. Tindakan keperawatan yang paling tepat, memberikan oksigen tambahan sesuai kebutuhan itu, ya, itu bisa jadi opsi selanjutnya. Tetapi, ya, di sini karena orang tua yang melaporkan anaknya semakin semakin sering muncul asmanya. Yang paling tepat itu C, mengedukasi orang tua tentang penggunaan inhaler yang benar. Kenapa dikatakan inhaler yang benar? Ya, terapi inhaler di sini sudah muncul. Inhaler, ya. Tetapi kenapa kalau sudah diberikan terapi, anaknya tidak sembuh-sembuh? Bisa jadi ya, terapi yang diberikan itu tidak tepat. Makanya di sini butuh tindakan keperawatan. Memberikan oksigen tambahan sesuai kebutuhan. Apakah itu memasuki tindakan keperawatan pemberian oksigen? Ya, pemberian oksigen itu bukan tindakan keperawatan, tetapi tindakan kolaborasi keperawatan. Ya, mengajarkan teknik napas dalam dan baku efektif. Kenapa napas dalam dan baku efektif tidak benar? Karena teknik napas dalam ini, ya, dia riwayat asma, nggak akan mempan lagi. Karena riwayat asma itu, penyakit asma dia mengalami penyempitan pada saluran pernapasan. Kemudian yang D, kenapa monitoring saturasi? Kan nggak ada dia dirawat. Ya. Yang E, bronkodilator, nebulisasi segera. Kan dia nggak ada indikasi ya sesak nafas karena ada ya suara nafas tambahan seperti dia adanya stres di dalam saluran pernapasan. Lebih tepatnya itu C, ya karena orang tuanya melaporkan, kok anak saya nggak sembuh. Ya bisa kita kaji kembali bagaimana cara memberikan inhalernya, sudah tepatkah atau belum. Seperti itu ya teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Apakah Oh, ada yang kurang jadi jelas? jawabannya yang betul itu mengedukasi ya Kak ya, mengedukasi orang tua tentang penggunaan inhaler yang benar. Karena bisa jadi Nah, praktek orang tuanya memberikan inhalernya masih salah.
Ya, Ya, seperti karena itu. juga memberikan oksigen itu tindakan kolaborasi ya, Kak ya. Ya, benar. Oke, itu bukan tindakan keperawatan. Oke, bagaimana Pak Hari? Apakah sudah paham? Untuk Kak Anissa, Kak Maya, ada yang belum paham bisa ditanya ini langsung sama Kak Dimas. Oke, bisa pembahasannya nih Kak? Ya. Kita lihat pembahasannya ya, Oh secara iya. kompleks. Nih ya, meningkatnya frekuensi gejala asma, penggunaan inhaler kurang tepat ya. Makanya tadi kita harus melakukan edukasi kembali karena dia datang lagi nih. Misalkan minggu kemarin dia datang, oh, anak saya asma nih dok, atau diperiksa lagi dengan dokter, diagnosanya asma, kemudian diberikan terapi inhaler. Kemudian dia balik lagi besoknya, kok makin meningkat, nggak berkurang-kurang atau sorenya. Ya bisa jadi inhalernya itu tidak tepat dalam pemberian. A itu lebih tepat, tetapi biasanya di soal itu dia mengatakan tindakan kolaborasi keperawatan. Jarang sekali tindakan keperawatan itu pemberian oksigen. Oksigen. Oke, jadi jangan sampai kayak terkecoh ya Ya, Kak ya. Mm-mm. ya, Oksigen memang lebih tepat, tetapi itu tindakan kolaborasi bukan tindakan keperawatan. Oke, apakah ya kakak atau teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada nih kita next soal kedua ya Kak ya. ya, Paham, Oke. paham, Bu. ya. Yang kedua, mudah-mudah kalau untuk soal anak ini. Oke. Seperti biasa nih, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dipahamin. Ya udah 1 menit nih. Oke, Pak Hari jawabannya B, Kak Maya jawabannya E, dan Kak Anissa jawabannya B. Wah, 2 sama 1 beda nih. Oke, boleh dari Kak, kakak-kakak, teman-teman, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nih? Ya, apa ya pendapatnya? Yuk kita tanya ke Kak Anissa, kenapa B? Kak Nisa, kenapa nih pilih jawaban yang B? Oke, Kak, nih kata Kak Nisa karena nafas cuping hidung, Kak. Oke, Oke. ya untuk di soal di ini, pada soal ini, jawabannya benar, itu B ya, karena gangguan pola napas jawabannya ya. Kenapa tidak E? Kalau kita E, ya otomatis nih, kalau E ini, ya, kalau E otomatis di soal, dia ada tanda-tanda infeksi, ya. Apa tanda infeksi? Ya, adanya kemerahan, panas, ya, itu tanda-tanda infeksi ada 4. Kalau di sini nggak ada tanda-tanda infeksi, berarti kita tidak bisa mengangkat diagnosa resiko infeksi. Kenapa tidak nutrisi kurang? Nah, kalau nutrisinya kurang di sini otomatis IMT ya. Ingat ya pada soal jika tentang nutrisi kita harus paham indeks massa tubuh atau pola makannya, intake dan outputnya sama. Kalau BB mengalami penurunan berat badan, oke, langsung kita gangguan nutrisi.
kurang dari kebutuhan tubuh biasanya. Ya, resiko ketidakseimbangan cairan. Oke. Untuk resiko ketidakseimbangan cairan di sini dia ya, kalau untuk resiko ketidakseimbangan cairan biasanya pada pasien dengan gangguan gagal ginjal biasanya paling banyak pada soal. Tapi tidak ada di soal anak. Jarang sekali soal anak tentang keseimbangan cairan. Kemudian gangguan komunikasi verbal. Nih, nggak ada yang namanya gangguan komunikasi verbal jika pada pada soal tersebut tidak ada tentang pasien sulit berbicara atau pasien sulit atau pasien berbicara pelo ya. Itu biasanya gangguan komunikasi verbal ini pada pasien stroke ya. Di sini kalau sudah ada pasien stroke larinya kemana? Ke KMB seperti itu. Yang lebih benar yaitu gangguan pola napas karena adanya cuping hidung dan retraksi otot bantu napas. Kak, apa bedanya dengan gangguan pertukaran gas? Ya, ada nanti kalian bisa terkecoh di sini teman-teman. Misalkan dibuat di sini gangguan pertukaran gas, gangguan pola napas, kemudian ada lagi gangguan apa ya? Kalau napas itu gangguan pola napas, pertukaran gas, pola napas sama ini Bersihan jalan nafas. rincian jalan napas ya. Itu beda-beda ya teman-teman. Gangguan pola napas berarti dia ada retraksi dinding dada dan cuping hidung. Kebersihan jalan nafas adanya ya bunyi pada saluran nafas seperti gargling ya di dalam nih saluran pernapasan di sini ya tenggorokan. Tapi kalau gangguan pertukaran gas, kalau dia ada SpO2 di dalam soal itu dan dia menanyakan diagnosa, otomatis ya jawabannya gangguan pertukaran gas, tidak lain dan tidak bukan. Itu untuk pada soal biasanya seperti itu kriteria soal-soal yang ada. Ya, trik-triknya seperti itu. Jangan salah pemilihan ya jenis dalam diagnosa keperawatan untuk pernapasan. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu B ya Kak ya, gangguan pola nafas. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya soal nomor 3. Oke. Ini pembahasannya ya. Nih, ya. Iya. Selain nutrisi, pembahasannya juga penting, tapi masalah pernapasan adalah yang paling penting ya. Oke, kita next soal ketiga nih ya kakak-kakak. Ya, Waktunya 1 menit juga nih dimulai dari sekarang. Silakan dibaca dan dipahamin. Oke, udah 1 menit nih. Oke, Kak Maya dan Kak Anissa jawabannya A. Boleh nih untuk Kak Maya? Kenapa ya jawabannya A? Atau Kak Anissa nih? Jadi sudah didapatkan pengkajian bahwa orang tua bayi merasa khawatir tentang kondisi anak mereka dan terus menerus bertanya sama perawat
tindakan apa sih yang tepat untuk menangani anak dengan diagnosis pneumonia? Jadi, tindakan keperawatan yang tepat untuk menangani kecemasan orang tua yaitu memberikan informasi terperinci mengenai prosedur dan perawatan yang sedang dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Maya penjelasannya. Jadi jawaban Kak Maya dan Kak Nisa A nih. Bagaimana nih Kak Dimas? Apakah jawaban Kak Maya betul? Ya, benar ya, benar sekali. Jawabannya itu A, ya. Kenapa bisa A? Ya, kenapa bisa A ini nih? Oke, Pak Ari. Ya, kenapa bisa A? Ya, di sini anak berusia 8 tahun pneumonia. Ya, lebih tepatnya dia jawabannya A, karena tindakan perawatan bantuan untuk menangani kecemasan. Nggak mungkin menyediakan lingkungan yang aman, nyaman untuk bayi dan orang tua, ya. Karena di sini perawatan yang sedang dilakukan. Di sini kan dia ada di diagnosis pneumonia orang tua dan kondisi anak mereka yang terus-menerus bertanya tentang penanganan, ya. Bukan tentang lingkungannya misal kurang tenang, bukan ya. Kemudian C, kenapa tidak C? Orang tua bergantian menjaga bayi agar tidak kelelahan. Bukan menanyakan soal itu. Yang D, menghubungkan orang tua dengan konselor untuk mendukung psikologis ya. Itu boleh lebih tepat, cuman ya tindakan keperawatan yang paling lebih tepatnya lagi itu informasi dulu yang paling utama. Nggak bisa kita langsung dihadapkan orang tua itu ke konselor konselor psikologis ya. Karena kenapa? Kalau kecemasannya anak sudah berlebihan, kan ada nanti skala DAS itu ya untuk kecemasan anak. Jadi itu bisa langsung ke psikologis. Ya, orang tuanya bisa-bisa karena anaknya 8 bulan, nggak mungkin anak bisa cemas 8 bulan ya. Kemudian memastikan orang tua mengikuti rutinitas harian bayi dengan baik. Ya jelas lah ya, rutinitas itu gimana mengikuti rutinitas yang seperti apa harian. Karena di sini kondisinya terus-menerus ya bertanya. Diagnosis pneumonia nggak mungkin bayi itu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ketika dia tidak sedang sakit. Untuk pembahasannya nanti ya, nih bisa dibaca ya karena berdasarkan ya kata-kata pribadi apa ya, saya mengungkapkan pembahasan dari apa yang saya lihat dari soal, bukan dari penjelasan yang lebih terperinci secara teoritis itu ada di pembahasannya. Akila nanti bisa dibaca sendiri. Seperti itu ya Kak Oke, Akila. siap Kakak. Oke, jadi betul ya jawabannya nih Kak Maya, Kak Anissa, dan Pak Hari ini betul semua nih jawabannya menjawab pilihan A. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut soal ke nomor 4. Oke, kakak-kakak bisa dibaca, dipahamin untuk soalnya dimulai 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit nih. Oke, Kak Maya jawabannya A. Bagaimana nih dengan Kak Anissa dan Pak Hari? Apakah sudah menemukan jawabannya? Ada lagi jawabannya.
Oke. Oke, Pak Hari juga A. Kenapa nih Pak Hari jawabannya A? Kalau sesuai dengan keluhan anak karena dia merasa bosan dan tidak nyaman, berarti ya, tindakan keperawatan yang tepat kita memberikan mainan atau buku yang bisa mengalihkan perhatian anak supaya tidak bosan. Oke, terima kasih Pak Hari. Bagaimana nih Kak Dimas? Bisa langsung pembahasannya nih Kak Dimas. Ya, benar ya, jawabannya itu A. Memberi mainan buku atau sesuai dengan usia yang anak pengalihan perhatian. 7 tahun mengalami fraktur femur ya. Di rumah sakit, apakah kita bisa mengubah posisinya setiap 2 jam sekali? Tidak bisa, karena dia fraktur tulang femur ya. Pasti dia akan mengalami lebihnya nyeri. Mengizinkan anak menonton televisi sepanjang hari untuk menghilangkan kebosanan? Apa iya di rumah sakit itu kalau di perawatan biasa ya dia bisa menonton televisi sepanjang hari ini kata-katanya ya sepanjang hari. Jangan salah dan jangan terkecoh ya untuk soalnya nih, sepanjang hari ya. Mengatur kunjungan teman sebaya untuk menemani. Ini boleh, cuman ya dia masih tetap akan mengalami kebosanan. Enggak setiap saat dia bisa apa namanya bermain dengan teman-temannya dan nggak bisa dia bermain di luar apa namanya bednya itu ya dia nggak bisa kemana-mana. Yang lebih tepatnya kita memberikan mainan untuk pereda nyeri lebih lebih nyaman. Di sini tidak ada kata-kata ya tidak ada kata-kata nyeri. Kalau ada kata nyeri berarti dia harus ada PQRS PRST ya teman-teman. Itu lebih tepatnya untuk soal di nomor 4 ini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau disangka kembali atau kurang jelas untuk soal-soalnya teman-teman semuanya? Ya, jadi jawabannya yang A Jelas. betul ya Kak ya, memberikan mainan atau buku yang sesuai dengan usia anak untuk mengalihkan perhatian. Oke. Gimana nih kakak-kakak sekalian, apakah ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyain sama Kak Dimas? Boleh langsung saja. Oke, selamat. Sangat jelas, Pak, untuk penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Berarti kita lanjut soal nomor 5 ya Kak. Iya, lumayan. Ini pembahasannya ya teman-teman nanti untuk dibaca. Dan pemberian mainan itu ada EBP-nya ya atau EBN ya. Apa itu Kak? EBP, iya EBP atau EBN. Jadi itu seperti jurnal penerapan itu EBN ya, EBN ya. Ada evidence base-nya, ya evidence base nursing-nya, ya pemberian mainan untuk mengalihkan perhatian atau nyeri pada anak ataupun dia memberikan rasa nyeri, ya itu ada EBN. Oke, siap Kakak. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan teman-teman kakak-kakak dipahamin. Eh, boleh nanti jawabannya langsung aja ditulis di kolom komentar. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, udah 1 menit nih. Oke. Pak Hari, jawabannya E dan Kak Maya juga jawabannya E nih. Berarti kalau yang imunisasi ini kita harus hafal ya, Kak ya. Iya, Imunisasi anak itu apa aja setiap bulannya. Oke, semuanya jawaban kakak-kakak kita nih semua nih, Kak. Oke, boleh kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau ini sudah jelas ya, kita juga harus hafal nih apa aja imunisasi pada anak. ya. Kalau ini kita harus hafal ya, Kak. Jadi imunisasi dalam 18 bulan apa aja, dimulai dari 1 bulan pertama itu seperti apa, kemudian apa namanya, bulan kedua apa, bulan ketiga apa, bulan keempat apa, bulan ke-9 apa, 12 bulan berapa ya. Jadi kita bahas satu per satu. Di usia 1 bulan itu, ya atau 6 bulan, anak akan mendapatkan BCG dan polio pada maksimal 1 bulan. Ketika 2 bulan dia akan mendapatkan HB1 dan polio 2. Untuk yang di 4 bulan ya kita akan mendapatkan yang namanya ya 4 bulan itu ada DPT, kemudian ada IPC atau PVC itu, kemudian ada polio, ya. DPT, DPT-nya dia sudah yang pertama DPT itu dia sudah diberikan belum? Di sini sudah diberikan DPT 1, berarti ada lanjutan DPT 2. Kemudian polio dia diberikan polio lanjutan jadi 2 karena dia sudah diberikan. Ya, tuh seperti itu ya kakak-kakak. Kalau ada soal tentang apa namanya trik untuk imunisasi, lihat aja di soalnya ini ya. Di soalnya ini lihat kita harus apa atau triknya di sini ya kakak-kakak, kata-kata ini ya. Jadi kalau polio itu sampai berapa sih kalau polio? Ada yang tahu nggak? Polio itu sampai 3. berapa? Polio sampai 3 atau 4. Oke, 3 atau 4 nih, Kak. Polio Ya, sampai 4. 4 ya. Jadi ada 4. Jadi itu ya. Nanti kalau mungkin Pak Ari sudah bekerja di rumah sakit akan lebih memahami tentang ini ya. Teman-teman kalau udah kerja di rumah sakit nanti akan lebih paham ya. Kemudian biasanya pada soal imunisasi itu diperhatikan lagi ininya ya teman-teman nih ya, suhu ya. Nanti biasanya dia akan diberikan misalkan ada soal yang mengatakan bahwa imunisasi BCG, polio dan DPT itu akan diberikan pada saat anak dibawa ke puskesmas. Diketahui nanti dalam pengkajian ada suhu misalkan 38 derajat Celcius, pernapasan berapa ya. Itu tanda-tanda vitalnya kalau meningkat berarti dia tidak bisa diberikan imunisasi ya. Jangan sampai nanti ada kata-kata dilanjutkan imunisasi apa, ada polio, kemudian di situ tidak boleh diimunisasi, ya. Jangan sampai terkecoh mentang-mentang kita hafal tentang ya bulan imunisasinya apa, jangan sampai kita terkecoh di situ ya teman-teman ya. Karena suhu itu akan mempengaruhi ketika dia mau imunisasi ya, diperhatikan kembali. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lihat nih ya. Ada polio, jenis vaksin, umurnya berapa, ya HB0, BCG, dan polio 1 ya. Ini harus kita paham, jangan di luar kepala, tetapi di dalam kepala ya teman-teman ya. Oke. Karena ini soal teoritis. Teoritis itu biasanya pada UKOM akan muncul sebanyak maksimal itu kalau pada anak ya 2 soal paling, yang sisanya kita menganalisis dari soalnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya benar tadi ya, polio 2 dan DPT 1. Kalau ini kita memang harus hafal nih. Harus di dalam kepala ya, Kak ya, bukan di luar kepala. Ya, nggak ada kata-katanya di
luar kepala. Ya, Itu kalau kalau di luar kepala mah nggak masuk ya Kak ya. hilang. Hilang kata-katanya di dalam. Oke. Gimana nih kakak-kakak sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh nih langsung aja kalau ada yang mau ditanyain. Iya, langsung aja. Termasuk cantumkan untuk teman-teman bentar lagi ya hukumnya di tanggal berapa? Tanggal 3 ya. 3 Enggak, sampai kemarin baru ditanya ada yang tanggal 19 ya Kak ya? mundur ya. Iya Bu, tanggal 19. Oh, 19. Kirain tanggal 3 jadi tanggal 3 atau tanggal 5. Ya, nggak Iya, apa-apa. berarti Masih banyak kesempatan bermacam-macam. untuk belajar kembali. Iya dah. Dan trik-triknya harus diperbarui lagi. Dari 180 soal, kita kasih di waktu 180 menit juga. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya. Soal nomor 6. Oke, boleh nih kakak-kakak sekalian dibaca soalnya. Seperti biasa nih, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, nih Pak Hari sudah ada jawabannya. Jawabannya D ya. Oke, udah 1 menit nih Kak. Oke, Pak Hari jawabannya D. Kolaborasi pemberian aktif rating. Oke, bagaimana nih dengan Kak Anissa dan Kak Maya? Apakah sudah punya jawaban atau belum? Oke, kita lihat jawabannya. Ini sangat mudah soalnya ya. Hari dan teman-teman. Jadi, untuk teman-teman, nggak usah banyak membaca yang lain-lain. Fokus kita hanya di ini, hanya di satu titik, suhunya. Karena dia peningkatan suhu. Kenapa kita tidak fokus ke sini, teman-teman? Nah, tidak fokus ke sini. Nah, kenapa tidak fokus ke situ? Ada yang tahu nggak kenapa tidak fokus ke data yang itu? Oke, kakak-kakak ada yang tahu gak nih? Anak usia 3 tahun. Kalau ya ini nih, di sini ada kata-kata kejang, belum pernah kejang, ya. Jadi dia tidak kejang. Tetapi kalau suhu udah mencapai nanti suhu 40, ya, suhu 40 ini bisa kemungkinan kejang. Ya, itu yang kita mengantisipasi. Nah, balik lagi ke soal nih. Kalau kita pemberian obat, kemudian dia tentang eh, infus ya, infus, kemudian dia tentang lagi tadi oksigen itu namanya kolaborasi tindakan ya implementasinya. Jadi yang lebih tepat karena kita fokusnya ke data suhu dan dia sudah dilakukan tindakan kompleks tapi tidak berkurang. Artinya perlu ya dilakukan pemberian antipiretik segera. Apa sih antipiretik? Ya, obat penurun panas seperti itu teman-teman ya. Oke, apakah sampai di sini ada teman-teman yang ingin ditanyakan?
Oke. Oke, kata Kamaya baik, udah paham nih, Kak. Jadi jawabannya yang betul apa itu, Kak, tadi? D. Oke, Pemberian betul ya, berarti jawaban dari Pak Hari tadi kolaborasi pemberian etipreti antipreti. ya, benar Iya. sekali. Nah, jawabannya itu D. D. Nanti pembahasannya kita dibaca sendiri lah ya. Siap, Kak. Oke, ini ada soal ke-7 nih. Boleh dibaca, dipahamin? Punya kayak biasa 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, Pak Hari udah punya jawaban nih. Jawabannya B, Kak. Memberikan posisi semi-fouler. Oke, gimana nih untuk Kamaya dan Kanisa? Apakah sudah mempunyai jawaban masing-masing? Apa juga sama nih sama Pak Hari jawabannya B? Boleh nih Pak Hari, kenapa jawabannya B? Bisa penjelasan analisis soalnya? Kalau saya melihat dari soalnya, di sini frekuensi nafasnya sudah 60 kali per menit, berarti sudah sangat sesak. Kalau kita harus melakukan infon konsen dulu, pasiennya tambah ini. Jadi lebih baik langsung posisi semi-fouler, kemudian langsung diberikan oksigen. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Hari. Oke, langsung aja nih Kak Dimas dibahas. Ya, Apakah benar. jawaban Pak Hari betul atau tidak? Jadi Pak Hari, tindakan kita itu memang di sini tindakan gawat darurat ya Pak Hari. Nah, di sini kita jangan terpikir lagi teman-teman semuanya. Ya ini ya, di sini kelihatan kursor saya nggak ke akhir. Jadi di sini ada kata-kata perawat akan melakukan pemenuhan oksigen. Ya, apakah posisi semipolar itu dibutuhkan pada waktu dia melakukan ya, pemasangan oksigenasi seperti itu lagi Pak Arya. Kalau kita udah pemberian oksigen itu, otomatis dia tetap ya. Apakah harus langsung posisi semipolar langsung diberikan oksigen? Tentu tidak Pak Ari. Kalau di sini kasusnya kita emang dia gawat nih 60 menit 60 kali per menit ya. Itu emang gawat. Tetapi persiapan awal harus dilakukan perawat secara cepat ya, persiapan ya. Kata-katanya di sini persiapan awal. Ya tentu kita harus melakukan info konsen bagaimanapun caranya. Nggak mungkin kita datang di ruangan pasien langsung mau lakukan, Bu, saya tinggikan pasiennya ya. Nggak mungkin kita langsung rubah posisi pasiennya tanpa kita info konsen terlebih dahulu. Bu, ini pasiennya sesak, saya tinggikan ya. Atau saya atur posisi semicolor sambil melakukan tindakan. Dan kemudian, kenapa dia tidak dilakukan pemilihan semicolor? Jawabannya kan A nih, kayak kalau dari saya itu jawabannya A. Kenapa dia tidak posisi semicolor? Karena di sini kan dia melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Pemenuhan kebutuhan oksigen. Bahwasanya dia akan melakukan ya
pemberian oksigen. Kenapa lagi harus diberikan semipolar? Udah jelas dia akan diberikan oksigen. Nah, di sini dikatakan bahwa persiapan awal, bagaimanapun caranya, kalau di ruangan rawat itu tetap ya persiapan awal kita melakukan tindakan tetap dia info konsen yang lebih tepatnya. Nah, cara teoritis seperti ini, Pak. Di dalam pemenuhan kebutuhan oksigen, termasuk perencanaan hingga melakukan persiapan tindakan ya, lingkungan dan info konsen. Perawat secara etika dan berprinsip harus menjelaskan tentang apa tindakannya sampai pasien menyetujui. Tetapi kata Pak Hari tadi benar nih, 60 kali per menit ya, laki-laki 6 tahun terdengar wheezing, tampak gelisah. Ya. Tetap kita harus melakukan info konsen. Kalau tidak, kita akan salah nanti ya. Seperti itu ya Pak Hari, walaupun kondisi gawat di IGD pun benar kita tidak tidak melakukan info konsen. Tetapi kasusnya ini bukan di ruang IGD, masih di ruang rawat ya. Tetap kalau menurut cara teori tindakan dari persiapan SOP itu tetap kita melakukan info konsen seperti itu Kak Akila dan Oke, jadi jawabannya A ya kayak melakukan info ya, consent. Jadi kita harus tetap melakukan info consent nih. benar Oh, itu. baik-baik. Oke, jadi jawabannya yang lebih tepat yaitu melakukan info consent. Oke, untuk Pak Hari atau Kamaya juga Kanisa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti Atau kalau masih? emang salah di soal ini saya coba mencari referensi lain atau lebih benarnya jawabannya Pak Hari. Cuman kalau saya berdasarkan SPO itu pasti dia itu konsep terlebih dahulu apapun itu. Oke. Coba akan cari opsi lain kalau jawaban saya itu salah ya. Kita lihat lagi nanti sumber yang terpercaya. Jadi, Oke. nanti akan disampaikan. Masih ada pertemuan lagi saya akan mengajarkan ke Akila. Masih untuk hari Jumat ya kayaknya KMB. Bentar ya, saya lihat dulu. Jumat ini. Bentar. Oh, besok. Aduh, ya. Ya besok Oh, enggak. Besok hari Kamis Kak. Oh iya ya. Jadi, itu ya Pak Hari, kalau dari saya nanti kita akan Oh iya. ya, setiap tindakan pasti Kayaknya ya. nanti dibuat lagi nih jadwalnya. Oke. Memang benar Pak, kalau sesuai SOP pasti inform konsen. Cuman memang kadang di lapangan kan karena hal emergensi terkadang Iya, untuk harus inform langsung konsen ya ini Pak. selalu terbolak-balik Pak. Mungkin dari Oh iya. belakang baru, tetapi dengan penjelasan Bapak kan akhirnya kalau seandainya soal ini keluar kan berarti yang menurut saya itu yang pertama pasti saya dengan penjelasan Bapak mungkin di menjawab soal saya bisa lebih Oke, benar iya lagi ya. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Tidak terjebak lagi ya Pak ya. Oke, karena kita kita lanjut Benar Bu. kita soal bukan ke-8. berdasarkan lapangan biasanya kalau di soal hukum ya Pak. Jadi kita berdasarkan SPO kalau untuk tindakan. Ada lagi nanti ketemu tindakan misalkan pemasangan infus nih. Apa duluan? Ketika jarum sudah masuk, ya, yang dikeluar tindakan selanjutnya itu apa duluan? Jadi itu biasanya kan kita lapangan langsung target, tarik aja langsung pasang kan. Jadi kita baca lagi SPO yang sudah ada. Biasanya itu tindakan-tindakan yang hal kecil yang akan keluar di saat hukum biasanya. Kemudian pemasangan NGT itu hal-hal kecil. Jadi semua tindakan itu kalau kita di lapangan emang kita harus kadang kita tidak sesuai dengan SPO. Cuman kalau kita di teoritis kita harus sesuai dengan SPO yang ada. Takutnya jawaban yang dibikinkan bukan berdasarkan lapangan ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman semuanya itu berdasarkan teoritis yang ada. Iya Pak, karena tadi memang terkecoh karena
di lapangan seperti. Tapi terima kasih Pak untuk ini penjelasan. Oke, jadi kita yang Kita lanjut ke, ke-8 ya. kita lanjut soal nomor 8 terakhir ya. Oke nih, Kak Maya dan Pak Hari sudah memiliki jawaban D. Boleh untuk Kak Maya atau Pak Hari? Kenapa nih milih jawaban D, beri cairan? Oke, jadi pertanyaannya apakah tindakan yang tepat nih yang dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan yang paling tepat ya. Oke. Oke, untuk Kak Maya atau Pak Hari bisa memberikan Hari alasannya? Oke. Kak Maya mau nih. Pak Hari mohon. Jadi kan itu kan ada de- anak dengan usia 5 tahun mengeluh diare. Sudah dilakukan pemeriksaan, itu anak tampak rewel, terus setiap merasa haus dan minumnya selalu lahap kan. Terus ditambah lagi matanya cekung, frekuensi nadinya juga meningkat ya. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan ya beri cairan karena anak gimana ya, takutnya anak itu dehidrasi, tidak ada cairan yang masuk dalam tubuh anak tersebut gitu. Oke. Terima kasih Kak Maya penjelasannya. Oke, Hari gimana nih? hari Oke, gimana nih Kak Dimas? Ya, Langsung benar aja ya ya. kita ke bahasannya. Pemberiannya tetap memberikan cairan. Kenapa nggak rujuk segera ke RS? Ini belum indikasi rujuk ya, karena di sini keluhan diarenya hanya keluhan diare, tidak ada diare sudah 10 kali atau 15 kali ya, mungkin langsung dirujuk rumah sakit ya. Kemudian beri antibiotik. Pemberian antibiotik itu ya tidak wewenang kita tindakannya, maksudnya antibiotik itu kita harus ada indikasi infeksinya baru diberikan antibiotik. Berikan vitamin. Kenapa diberikan vitamin? Kan anaknya tidak kekurangan vitamin di soal oralit. Nah nih ya, jangan sampai terkecoh ya antara oralit dan cairan ya teman-teman semuanya. Nih, kalau dia pemberian oralit, otomatis ya keluhan diare BAB sudah 10 atau 20 kali. Tetap dibantukan oralit ya. Kecuali ada lagi nih, dia tidak ada mata cekung. Berarti kan ada, kalau mata cekung akan menandakan bahwa dia masih tetap kekurangan cairan. Ya, teman-teman semuanya. Pemberian oralit pada soal biasanya ada tuh kolaborasi pemberian oralit. Biasanya di soal akan diterangkan bahwa BAB-nya itu sudah tertera di soal kalau mau dilakukan pemberian oralit ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau tidak, kita clue-nya itu pemberian cairan. Kalau kita lihat secara terbuka, balita tampak rewel, haus minum, mata cekung. Terdapat 2 atau lebih tanda berikut. Ya, nih, kalau
dia itu tadi tanda-tandanya menunjukkan diare dengan dehidrasi ringan dan sedang. Ya. Tablet zinc dan makanan yang sesuai dengan rencana ditambahkan ya. Jika ditemukan masalah lebih berat, maka intervensi yang lebih berat. Maka dari itu tadi, kalau dia diberikan Olarit kan juga sama kayak ini ya, Olarit itu pengganti cairan. Untuk ini ya, untuk menstopkan. Jadi kalau diberikan Olarit, dia itu tindakan kedua dan sudah ada BAB-nya tertulis di situ. Ya, di soal pasti ada BAB yang tertulis. Tetapi kalau tidak, ya lakukan berikan cairan. Karena udah ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu aja untuk teman-teman semuanya. Kita pada malam hari ini yang bisa saya berikan itu 8 soal untuk teman-teman. Dan jangan salah, ini saya udah untuk anak 2 kali ya Kak Akila ya, dengan saya pertemuan anak ya. Jadi untuk anak itu Iya, betul. clue-nya kalau berdasarkan soal yang sering muncul, ya, dia tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak itu KMB, ya. Kalau anak, dia biasanya hanya ke penyakit diare, ini ya, diare, kemudian panas, itu untuk anak. Tindakan-tindakannya biasanya edukasi pada anak itu ya, bukan yang lain-lain. Ya, insya Allah ini clue-cluenya ini berdasarkan dari kemarin 5 ini 13 soal yang saya berikan itu dari berdasarkan ya semoga masuk lah untuk kalian menghadapi ujian di bulan 10 ya insya Allah lah ya untuk teman-teman semoga sukses untuk hukumnya nanti kita akan Iya. bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk Kak Akila ini saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih nih Kak Dimas penjelasannya. Eh, Memang ini yang dikasih soalnya ini yang sering-sering masuk lah ya Kak ya untuk ke UKOM nanti yang sering masuk nih kasus-kasusnya. Semoga nanti bisa masuk nih ke UKOM, bisa ada yang nyantol lah ya. Amin. Oke, Oke, Insya Allah untuk masuk. untuk Kak Dimas, terima kasih penjelasannya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk Kak Dimas. Boleh nih Kak Dimas live duluan nih. Oke, sampai Oke. Terima bertemu kasih kembali. Pak Dimas. Iya, sampai bertemu kembali teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dan kurang tepat penjelasan, boleh di Japri Mbak Akilanya ya, teman-teman Oke, semuanya. Jangan ya nanti boleh kalau ada yang mau ini bertanya, kirim aja pertanyaannya sama aku. Oke, permisi terima sampai kasih Kak jumpa Dimas. kembali ya, izin break ya. Ya. Ya, Kak. Oke, untuk kakak-kakak, teman-teman sekalian, bimbel malam hari ini udah selesai ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga nanti di UKOM mengerjakannya bisa dengan lancar, bisa nanti 100% kompeten. Eh, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita mengakhiri bimbel malam ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak. Ya,